Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Davanandi dengan NIM 231151207. Jadi pada kali ini saya akan presentasikan untuk mata kuliah Perancangan Sistem Digital 2 untuk nilai UTS. Yang judulnya itu Perancangan Sistem Pembagian Jalur Konveyor Otomatis berbasis logika sekuensial menggunakan MSI atau Medium Scale Integration. Jadi untuk yang tahap pertama yaitu mengenai judul, ide atau topik, yaitu di sini saya mendapatkan yang seperti di judul yang tadi yaitu perancangan sistem pembagian jalur konveyor otomatis berbasis logika menggunakan MSI. Untuk latar belakangnya sendiri itu kan dalam sistem produksi industri modern ini, konveyor itu merupakan elemen yang sangat penting atau utama dalam proses pendistribusian barang dari tahap produksi menuju proses pengepakan. Pada sistem ini yang punya lebih dari satu jalur distribusi itu sangat diperlukan mekanisme pengaturan agar lebih terstruktur, seimbang dan juga efisien terjalur pada saat melakukan perpindahan barang. Untuk saat ini pemilihan jalur conveyor itu bisa dibilang masih secara manual oleh operator menggunakan saklar ataupun kontrol langsung. Yang ini bisa dibilang memiliki beberapa kelemahan, yaitu tingginya human error, keterlambatan perpindahan jalur dikarenakan masih bergantung kepada operator yaitu manusia, ketidakseimbangan distribusi barang yang menyebabkan penumpukan pada jalur tertentu. Juga sistem tidak memiliki mekanisme kontrol otomatis yang berbasis logika digital. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya mendapatkan beberapa rumusan untuk beberapa kebutuhan desain seperti gimana atau bagaimana merancang sistem logika yang berbasis MSI yang mampu mengaktifasi jalur conveyor secara otomatis dan berurutan menggunakan sinyal clock. Oke. Kemudian, gimana cara saya untuk memastikan hanya satu jalur yang aktif pada setiap state untuk mencegah terjadinya konflik distribusi barang? Bagaimana merepresentasikan setiap jalur aktif melalui output digital yang dapat diimplementasikan sebagai indikator LED? Dan juga bagaimana membangun sistem sekuensial yang stabil menggunakan counter dan decoder tanpa ketergantungan pada microcontroller. Nah, untuk deskripsi fungsi dari ide yang saya dapatkan ini, yaitu menggunakan berbasis MSI dengan memanfaatkan sinyal clock sebagai pemicu utama. Jadi setiap clock itu akan memicu perubahan state pada rangkaian counter yang berfungsi sebagai pengendali urutan jalur conveyor. Misalnya pada kondisi awal itu sistem berada pada step pertama yang merepresentasikan jalur konver satu itu aktif. Nah, jadi setiap perubahan clock atau rising edge-nya itu counter 2 bitnya nanti akan mengalami increment atau penambahan sehingga menghasilkan urutan state binary-nya. Nah, dan juga setiap state itu merepresentasikan satu jalur konver aktif secara bergantian. Nah, untuk keluarannya itu dari counter, kemudian diproses oleh rangkaian decoder 2 to 4 yang akan mengubah representasi binar itu menjadi sinyal one hot, sehingga hanya satu jalur yang aktif dalam satu itu. Nah, hal itulah nanti yang mencegah terjadinya konflik distribusi barang antar jalur conveyor itu. Lalu, sistem ini juga dilengkapi dengan sinyal reset yang berfungsi untuk mengembalikan dari kondisi awal sistem ke step pertama. Dan juga ada enable yang digunakan untuk mengontrol apakah sistem melakukan perpindahan jalur atau tetap berada pada kondisi saat ini. Jadi secara secara umumnya itu dari jalur satu, jalur 2, jalur 3, jalur 4, lalu balik lagi ke jalur awalnya yaitu jalur satu. Nah, dengan adanya penggunaan MSI ini, tidak diperlukan lagi intervensi manual dari operator atau manusia. Ini sangat memiliki keuntungan yaitu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses distribusi barang pada sistem produksi industrinya. Untuk spesifikasi teknisnya itu dari perangkaiannya ada kombinasional untuk yang pertama yaitu menggunakan rangkaian decoder 2 to 4, menggunakan rangkaian logika output indikator atau LED secara langsung, dan juga logika kontrol sederhana seperti enable.
Nah, pada kombinasional ini nih, outputnya bergantung langsung pada input tanpa adanya penyimpanan memori. Jadi, perubahan nilai inputnya sangat akan berpengaruh output secara real time. Berikutnya yaitu sekuensial, itu counter 2 bit sebagai pengatur urutan jalur, flip-flop internal pada counter untuk menyimpan state jalur saat ini, dan juga mekanisme state transition yang terjadi secara sinkron dan terhadap sinyal clock. Nah, ini sangat memerlukan sinyal clock dan elemen memori atau flip-flop, sehingga perubahan kondisi sistem itu nggak bergantung pada input saat ini, tapi juga pada state sebelumnya. Dan juga counter ini bekerja sebagai penghasil urutan state miner yang merepresentasikan perpindahan jalur konveyor secara berurutan. Di setiap perubahan state itu terjadi pada rising edge clock, sehingga sistem bersifat sinkron dan terkontrol. Hal itu yang menyebabkan sehingga dengan sistem ini secara keseluruhan termasuk dalam kategori sekuensial dominan karena perilaku utama sistem ini ditentukan oleh perubahan state pada yang bergantung pada clock dan memori internal. Ini merupakan definisi input atau outputnya secara garis besarnya. Jadi untuk clocknya itu label 1 bit sebagai pemicu perubahan state counter, reset mengembalikan sistem ke kondisi awal menjadi ke jalur satu lagi. Dan juga enable mengaktifkan atau menghentikan perpindahan jalur konveyor. Sedangkan untuk output sistemnya itu yaitu ada pad 3 banding 0 yang berfungsi menentukan jalur konveyor yang aktif dan juga ada LED untuk indikator visual jalur konveyor yang sedang aktif. Jadi membantu bagi para operator atau manusia itu melihat dalam kondisi apa konveyor itu sekarang. Sejak ini tabel kebenarannya juga ada penjelasannya ketika state counter itu 00 maka jalur conveyor 1 aktif. Ketika state counternya 01 conveyor 2 nya yang aktif. Lalu ketika state counternya 10 conveyor 3 yang aktif, berikutnya 11 conveyor 4 nya yang aktif. Ini merupakan tabel logika untuk jalur conveyornya bisa dilihat. Ini juga ada penjelasannya yaitu counter menghasilkan nilai biner 2 bit. Nilai tersebut dipetakan ke output melalui decoder. Pad menggunakan format one hot encoding dan juga hanya satu jalur aktif dalam satu waktu. Untuk identifikasi konseptualnya itu yaitu saya memilih pemilihan metode itu behavioral digunakan dikarenakan pendekatan behavioral dalam Verilog ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem secara algoritmik tanpa harus menggambarkan gerbang logika secara langsung. Beberapa contohnya itu seperti if else untuk kondisi reset dan enable system, always untuk mendefinisikan blok eksekusi logika, dan post HCLK untuk memicu perubahan state pada saat rising edge clock. Dan juga terakhir operasi aritmetika sederhana yaitu increment terjadi penambahan, jadi penambahannya maksudnya itu dari jalur satu naik ke jalur berikutnya pada counter. Dan juga ada juga analisis konsep desain. Eh, Metode behavioral ini sebelumnya dipilih karena memiliki karakteristik rangkaian sekuensial yang dominan, khususnya pada perpindahan state yang dikendalikan oleh sinyal clock. Oke, lalu berikutnya itu untuk identifikasi konseptualnya. Ini merupakan blok diagramnya. Di sini saya membuat ada 3 hal, yaitu input, proses, dan juga output. Inputnya itu clock, reset, dan enable. Prosesnya itu count, yaitu dari counter to 2 bit dari state generatornya. Lalu outputnya itu berupa eh, dari decoder dan LED indikatornya. Oke, jadi untuk setiap dalam tiap proyek itu pasti memiliki batasannya gitu atau constraint-nya gitu. Masih bisa dibilang masih ada kelemahannya. Itu yang pertama dari area kecepatan. Ini dirancang untuk skala simulasi dengan 4 jalur conveyor yang direpresentasikan dalam output 4 bit. Counter yang digunakan adalah counter 2 bit untuk menghasilkan 4 state jalur, bekerja berbasis clock dengan target frekuensi hingga 50 MHz. Dan desain behavioral dioptimalkan untuk menghindari logika redundan sehingga pengguna resource FPGA-nya seperti LUT dan flip-flop tetap efisien. Toleransi kesalahan yaitu jika terjadi kondisi tidak valid, contohnya X atau Z pada simulasi, sistem akan kembali ke kondisi default melalui sinyal reset.
Sistem hanya melakukan perpindahan state ketika sinyal enable aktif sehingga dapat dikontrol untuk berhenti pada jalur tertentu. Counter memiliki sinyal reset untuk mengembalikan sistem ke state awal jalur satu aktif. Perubahan state hanya terjadi pada rising edge clock, sehingga gangguan atau perubahan sinyal di antara periode clock tidak akan memengaruhi hasil secara langsung. Juga ada konektivitasnya, yaitu sistem menggunakan sinyal digital standar, logika 0 dan 1 pada seluruh input dan output. Output pad dapat dihubungkan ke sistem aktuator conveyor atau modul kontrol lain untuk mengarahkan jalur distribusi barang. Berikutnya itu dikarenakan ini sinyal digital, ini memerlukan program Verilog-nya. Nah, jadi untuk program Verilog-nya ini, itu saya memiliki 5 program, yaitu Conveyor System Top, Indikator Module, Pad Counter, dan Pad Decoder. Oke, sebentar. Oke, jadi bisa dilihat sini untuk conveyor sistem sebentar. Ya, jadi kalau untuk uh, oke, jadi kalau untuk mengenai program ini, jadi ini bisa dilihat untuk program Conveyor System Top ini itu berupa modul utama atau top level modulnya yang mengintegrasikan seluruh komponen dalam sistem pembagi jalur conveyor berbasis logika digital. Modul ini menerima tiga sinyal input utama, yaitu clock sebagai sinyal clock untuk mengatur perubahan state secara sinkron, reset untuk mengembalikan ke nilai awal atau kondisi awal, serta enable untuk mengaktifkan atau menghentikan proses perpindahan jalur. Sedangkan berikutnya yaitu kedua yaitu indikator modul itu ini merupakan komponen sederhana berfungsi sebagai penghubung antara sinyal conveyor atau pad dengan indikator visual tadi yaitu berupa LED. Modul ini menerima input berupa sinyal 4 bit pad yang merupakan hasil keluaran dari proses decoding state. Kemudian yang ketiga yaitu pad counter. Ini komponen inti dalam sistem ini yang berfungsi sebagai penghasil state untuk menentukan jalur conveyor yang aktif. Ini menerima tiga sinyal input yaitu clock sebagai sinyal utama, bisa mengembalikan sistem ke nilai awal dan juga enable untuk mengontrol apakah counter melakukan perubahan state atau tidak. Berikutnya yaitu pad decoder. Ini merupakan decoder. Ini sebagai rangkaian kombinasi yang mengubah nilai state bina 2 bit menjadi sinyal keluaran 4 bit dalam format one hot. Ini menerima input state yang berasal dari counter dan menghasilkan output pad di mana setiap bit pada pad merepresentasikan satu jalur conveyor. Sedangkan yang terakhir, sebentar. Sedangkan yang terakhir yaitu TB, Test Bench Conveyor System, ini arsitektur top level yang mengintegrasikan seluruh modul pencacah, waktu, detektor, dan decoder menjadi satu kesatuan sistem digital berbasis MSI. Modul ini mengatur jalur interkoneksi antar komponen serta memastikan seluruh subsistem bekerja secara sinkron di bawah kendali satu domain clock utama. Oke. Di sini saya akan coba untuk apa ya? Oke, jadi di sini dikarenakan apa ya? Untuk harusnya saya
presentasi mendemokan menggunakan model SIM, cuman dikarenakan ada kesalahan dari model SIM saya, jadi di saya ada berupa SS-nya ya. Oke. Oke. Jadi di sini berupa waveform dari sistem yang saya buat ini. Jadi waveform ini menunjukkan hasil simulasi sistem digital yang berbasis finite state machine atau FSM dengan metodenya one hot peak encoding. Ini ditandai dengan terjadinya pola state dari 0001 ke 0010, 0100, dan 1000 yang berulang secara periodik. Setiap kombinasi biner merepresentasikan satu state aktif di mana hanya satu bit saja gitu yang bernilai logika tinggi, satu atau high atau on dalam satu waktu. Perubahan state ini di waveform ini terjadi secara sinkron terhadap sinyal clock di bagian atas sehingga setiap perpindahan state itu berlangsung secara stabil pada tepi clock. Nah, jadi sinyal turunan seperti ST0, ST1, ST2, dan ST3 itu memperlihatkan aktivasi masing-masing state secara bergantian sesuai dengan nilai biner tersebut. Oke, sebentar. Nah, dari sisi lain, dari sisi alur sistemnya, proses ini dimulai dari state awal 0001 atau STN0-nya itu aktif, kemudian berpindah secara urutan dari 0001 tadi, pindah ke 0010, yaitu menandakan ST1 sudah aktif sampai seterusnya. Setelah mencapai state terakhir, sistem akan kembali ke state awal dan mengulangi siklus yang sama secara terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bekerja secara sekuensial dan siklik, di mana setiap state kemungkinan merepresentasikan satu tahap proses dalam sistem. Lanjut, berikutnya yaitu bagian RTL keyboardnya. Di sini sama seperti yang di aplikasi saya di Modesim, terjadi kesalahan atau error pada saat mencoba di Quartusnya. Di saya ada berupa XSS saja. Oke, sini merupakan RTL viewernya. Nah, jadi kalau untuk ya, bagian ini, alur sistemnya ini dimulai dari modul pad counter atau U1 yang menerima tiga sinyal input, yaitu CLK, top clock, enable, dan juga reset. Modul ini berfungsi sebagai pencacah atau penghasil state yang menghasilkan keluaran berupa sinyal state. Nah, selanjutnya pada sinyal state ini tersebut menjadi input bagi misalnya 1 0 itu menjadi input bagi modul pad decoder atau U2. Fungsi utama modul ini adalah melakukan decoding, yaitu mengubah representasi state 2 bit menjadi sinyal yang lebih spesifik dalam bentuk pad. Proses ini biasanya berupa konversi dari binary ke one hot encoding, di mana hanya jalur satu bit yang aktif sesuai dengan state yang diterima, sehingga memudahkan pengendalian pada tahap berikutnya. Output dari decoder yaitu pad 3.0 kemudian diteruskan ke modul indicator module atau U3. Modul ini berfungsi sebagai bagian output atau indikator yang mengubah sinyal pad menjadi sinyal LED sebagai indikator visual yang bisa dilihat sama manusia. Dengan demikian, setiap nilai pad akan langsung direpresentasikan dalam bentuk nyala LED tertentu, sehingga kondisi state system dapat diamati secara visual. Nah, jadi ya untuk itu penjelasan saya mengenai waveform dan juga RTF-nya. Jadi untuk kesimpulan dari yang saya dapatkan ini, uh, apa ya, dapat disebutkan bahwa sistem pembagi jalur konveyor otomatis berbasis MSA ini telah berhasil gitu direalisasikan sesuai dengan spesifikasi yang dirancang. Proses pengalihan jalur dilakukan melalui modul counter 2 bit yang menghasilkan urutan state secara periodik. State tersebut kemudian diproses oleh model decoder untuk menghasilkan sinyal one hot yang menentukan jalur konver aktif. Hasil keluarnya itu
ditampilkan juga melalui LED sebagai indikator visual, sehingga kondisi sistem dapat diamati secara langsung dan real time oleh operatornya nanti. Untuk saran dari pengembangan sistem ini, implementasi yaitu dari bentuk implementasi pada perangkat kelas nyata lebih disarankan untuk mengimplementasikan sistem pada board FPGA untuk menguji performa dalam kondisi real, termasuk pengaruh delay propagasi, stabilan clock, dan respon sistem terhadap kondisi lingkungan. Dan juga ada penambahan clock divider. Terjadi perpindahan terjadi jalur itu terjadi sangat cepat karena menggunakan clock langsung. Oleh karena itu disarankan menambahkan rangkaian pembagi clock atau clock divider agar perpindahan jalur lebih lambat dan realistis sesuai kebutuhan sistem industri. Dan juga integrasi dengan sensor barang untuk meningkatkan realisme sistem bisa ditambahkan sensor pendeteksi barang pada conveyor sehingga perpindahan jalur tidak hanya berbasis clock, tapi juga berdasarkan keberadaan objek yang didistribusikan. Lalu yang berikutnya pengembangan skala sistem. Sistem saat ini menggunakan 4 jalur konveyor. Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, sistem dapat dikembangkan dengan menambah jumlah jalur yang memerlukan peningkatan level counter dan decoder. Kemudian terakhir, yaitu penambahan mode kontrol. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan mode manual dan otomatis, sehingga operator dapat mengontrol jalur secara langsung jika diperlukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi proyek saya ini. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.